saudara yang terkasih, mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati dan keberadaan kita datang dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Ini setiap hati dan keberadaan kami malam hari ini. Kami mau datang dalam hadirat-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan. Sebab Engkau layak. Terima kasih, terima kasih. Diberkati mereka yang datang di hadapan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Oh, ini setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Kiranya jamahan atas setiap kami pribadi lepas pribadi malam hari ini. Engkau yang melawat setiap hati. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Mari bersama malam hari ini. Yesus kekasih jiwa.
Dan malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Berkati setiap hati kami Tuhan. Segala puji dan hormat kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hati kami, ini persembahan kami. Kami naikkan hanya bagi Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Engkaulah yang terima penghormatan tertinggi dari setiap kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita yang percaya. Mari bersama-sama katakan. Amin. Haleluya. Tuhan baik, amin. Seberapa dari kita mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yes, malam hari ini mari bersama-sama kita yang mengalami kebaikannya. Kita mengalami hari-hari terbaik yang Tuhan beri setiap hari buat setiap kita. Amin. Kita naikkan pujian
Mari sama-sama kita siapkan hati untuk firman Tuhan malam hari ini. Kita siapkan hati kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih. Firman
sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan. Pada waktu kami memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, maka jiwa kami kembali dikuatkan dan disegarkan, sebab Engkau hadir dan bertahta di atas setiap pujian kami di tempat ini. Terima kasih untuk hadir-Mu yang selalu senantiasa menyertai kami, yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Balik pada malam hari ini kami rindu, biarlah kiranya Tuhan berfirman, berbicara bagi kami, dan kami siap mendengarkannya serta diberkati. Dan di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Saya percaya serta diberkati Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Saya diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya diberkati Tuhan. Oke, ya saya akan mulai dengan slide. Ya, judulnya The Laws of Kingdom. Keren. Artinya apa? Hukum-hukum kerajaan. Kita tahu Allah lah yang menciptakan langit, langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Dan setelah itu dia menciptakan manusia agar berkuasa atas sistem dari dunia yang telah dia bangun dan dia buat. Tetapi ada yang terjadi. Kita tahu manusia yang berkuasa, berdaulat atas segala ciptaan yang lain. Manusia itu mengambil satu keputusan yang salah, sehingga akhirnya sistem itu tidak lagi dikendalikan oleh manusia yang dijadikan segambar serupa sujud dengan Allah itu sendiri. Manusia jatuh di dalam dosa, maka dalam dari segala dosalah yang menguasai sistem dunia itu. Apa yang terjadi? Semua kerusakan lepas kerusakan terjadi. Hal-hal yang harusnya tidak terjadi itu semua terjadi. Hal-hal yang memilukan hati itu terjadi. Hal-hal yang membuat kita terpisah dari Tuhan itulah yang terjadi. Sakit, penyakit, kemiskinan, kemelaratan, hal-hal yang sangat amat buruk terjadi di dalam sistem dunia yang sudah jatuh. Amin. Namun kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita menyembah kepada Tuhan yang menciptakan kita segambar serupa sujud dengan Dia. Dia adalah Allah yang selalu senantiasa bertanggung jawab atas setiap ciptaan dan perbuatan tangannya. Amin. Bilang sama sebelahnya, jangan tuntut tanggung jawab dari manusia. Jangan tuntut tanggung jawab dari manusia. Percaya Tuhan bertanggung jawab atas setiap hidup kita. Amin. Nah, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, maka sistem itu dikembalikan. Nah, kita kembali berdaulat, kembali berkuasa. Kita punya daya takluk yang luar biasa. Kita bisa menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Di bawah kita adalah generasi yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, untuk itu nggak ada lagi tangga untuk bisa berpindah, hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bertobat, lahir baru, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, itulah yang memungkinkan kita berpindah dari sistem kerajaan dunia yang sudah jatuh, kita kembali masuk dalam sistem kerajaan Allah itu sendiri. Dan sebagaimana dunia ada hukumnya, maka sistem kerajaan Allah juga mempunyai hukum. Amin. Apa sih hukumnya? Coba kita lihat. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Langit, langit dan bumi pasti akan berlalu karena sistem yang sudah rusak, ya sistem yang sudah hancur. Tetapi bentuk kepedulian Tuhan gak ada lagi lain. Maka Injil kerajaan itu harus disampaikan kepada seluruh makhluk. Dan setelah itu baru tibalah pada kesudahan. Berarti Tuhan mempunyai kerinduan agar kita juga semua bisa memberitakan Injil itu. Haleluya. Agar kita bisa menjadi perpanjangan hati, tangan, mata, kakinya Tuhan, untuk bisa menjangkau orang-orang yang terhilang, yang sedang hidup di dalam kuasa kegelapan, yang menuju kepada kehancuran, menuju kepada kebinasaan. Amin. Nah, untuk itu lihat hukumnya. Coba kita lihat yang pertama. Hukum utama kerajaan yang pertama apa? Hukumnya kasih. Yang kedua iman.
Yang ketiga, tabur tuai. Coba kita lihat Markus 12, Matius 12. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kita mengasihi Tuhan, maka refleksinya kita harus bisa juga mengasihi sesama manusia. Namun ini hukum diperuntukkan untuk suku bangsa Israel. Mereka menganut hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi bersyukur Yesus datang, dia memperbaharui hukum itu berdasarkan anugerah dan kasih karunia. Coba kita lihat selanjutnya. Kita mengasihi, apa katanya? Kita mengasihi dia karena apa? Allah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Wow. Kalau yang tadi hukum Taurat, dia menuntut agar kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi anugerah dan kasih karunia, bukan kita yang lebih dulu mengasihi dia, tetapi dialah yang terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Haleluya. Amin. Bilang mas sebelahnya, nggak perlu caper sama manusia. Amin. Karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita terlebih dahulu. Bahkan dia mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa sekalipun, dia sudah mengasihi setiap kita. Bahkan dia mau mati untuk setiap kita. Kasihnya gak akan pernah mungkin bisa dibatalkan. Kematian Yesus di atas kayu salib, nggak ada satupun yang bisa membatalkan itu. Sebab itu semua sudah terjadi. Amin. Nah, dialah yang terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Selanjutnya 1 Yohanes 4 ayat 8. Tunggu, masih dalam hukum yang kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Coba kita lihat tadi. Kembali lagi ke yang pertama aja. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 seperti katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab apa katanya? Allah itu kasih. Diterangkan di sini, Allah bukan memiliki kasih. Dan kasih yang dimiliki itu dibagi-bagikan. Tidak seperti itu. Tetapi Allah itu adalah kasih itu sendiri. Jika dia mengasihi kita, dia bukan membagi-bagikan kasihnya, tetapi jika dia mengasihi kita, maka dia memberikan dirinya sendiri di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sebab Allah itu kasih, dan kasih itu dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Coba kita lihat Roma 5. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah, apa katanya, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, haleluya. Sesuatu yang luar biasa. Dia bukan bertahta di tempat yang maha tinggi terus dia bagi-bagi kasihnya. Tetapi lihat, He is love. Dia itu kasih itu sendiri. Dan kasih itu sudah dicurahkan di dalam hidup kita melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Berarti kasih itu bukan lagi di luar kita. Tuhan itu bukan lagi di luar kita, tapi kasih itu sudah ada di dalam kita. Amin. Bilang ke sebelahnya, aku melihat kasih Tuhan di mukamu. Haleluya. Amin. 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 Karena
kasihnya sudah nah kalau dia udah ada di dalam kita, nggak mungkin kita ada di bawah hukum, kita di atas hukum, maka kita pasti akan mengasihi Tuhan, dan refleksinya kita bisa mengasihi sesama manusia karena kasihnya sudah ada di dalam kita. Haleluya, amin. Dan selanjutnya direfleksikan tentang hukum kasih dalam 1 Korintus 13 dari ayat 1 sampai 13. Nanti saya baca di rumah, terlalu panjang. Kasih itu apa? Semua apa deh? Mau dibacain? 1 Korintus 13. Gak usah saya bacain aja biar jemaat dengar. Bilang mas sebelahnya, iman timbul dari pendengaran. Kenapa perlu dengar? Ya beribadah. Kalau di luar sana kan banyak kan ngomongnya, susah dengarnya. Amin. Kalau di luar orang baru ngomong gitu nyamber, informasinya nggak nyampe. Tapi kalau di sini kan gua anak manis. Kenapa bisa jadi manis? Karena hati dan jiwamu sudah dibajak dengan pujian dan penyembahan. Tuhan itu hadir dalam hidupmu sehingga kau bisa teduh, bisa tenang. Jadi kalau resah dan gelisah hatimu, ingat ya, jangan lupa naikkan pujian dan penyembahan. Amin. Nyanyi sama Tuhan, walaupun tetangga bilang, woi berhenti, suara lu sumber, diem aja, nyanyi aja terus. Haleluya, amin. Amin. Gak usah peduli, karena pada waktu kita naikkan pujian dan penyembahan kepada Dia, maka lihat jiwa kita tuh menjadi teduh, menjadi tenang. Gak usah banyak minta. Gak usah banyak minta Tuhan beresin masalah. Gak usah. Tuhan juga tahu tuh, betul. Kamu naikkan pujian penyembahan aja, walaupun dalam hati yang paling dalam Tuhan. Nah, Tuhan tahu. Gak usah ngomong, nyanyi aja terus, nyanyi aja. Aku bersyukur, aku berterima kasih. Engkau sungguh baik, sangat mulia, sangat agung. Aku percaya Engkau Tuhan yang menjaga dan memelihara hidupku. Aku percaya Engkau Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan keperluanku. Walaupun kita belum bayar, tahan aja, jangan ngomong. Pujian penyembahan. Amin. Amin. Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu. Entah lihat dengan caranya yang ajaib. Aduh, siarin lagi. Saksian kecil sebetulnya. Kemarin tuh saya hampir tekor kurang lebih 18 juta. Banyak atau dikit? Lain dikit. Kemana? Kebayang sih muka Cipawa mungkin. Betul. Apalagi muka Mami Lobi darah bisa hilang pendeta gue. Enggak. Terbayang nggak teman-teman yang kaya-kaya? Terbayang. Pemikiran bilang, Jack sekali-sekali ngomong aja. Naikkan pujian penyembahan. Itu sepertinya nggak ada tanda-tanda. Saya nggak batalin pujian penyembahan iman saya kepada Dia. Saya tetap naikkan pujian. Dan saya percaya Tuhan nggak akan pernah terlambat. Amin. Kenapa? Karena saya sudah berjalan bersama dengan Dia sekian tahun. Tapi ya begitu. Sampai menjelang last minute. Itu last minute, Pak. Pagi-pagi. Dung gak ada telepon. Pak, cek Pak Jeki. Oh iya nih, saya mau ke Cilacap nih. Oh, ke Cilacap hari ini. Berapa orang? 6 orang. Baru izin. Kamu aja suka nggak pakai izin kalau gue. Orang lain tuh, Pastor Jack izin. Saya bilang izin apa? Izin support. Terus habis izin supportnya 15 jeti di bawahnya. Izin support 15 juta di bawah. Itu kan istri. Kalau ngantar dia nanya mana duitnya. 15 juta jeluduk langsung dah. Tuhan tuh
Kalau dia selesai masalah kita, dia selesaikan tepat pada waktunya. Amin. Saya gak cerita sama anak saya gak cerita sama Efraim sama Jojo, karena itu pergumulan pribadi saya. Bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayo dong, fight dong. Jangan dikit-dikit menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, entar muter-muter di situ. Apa sih sulitnya untuk Tuhan menyelesaikan permasalahan kita? Amin. Begitu datang 15 juta, keluar lagi tuh. Empty gak dompet gue? Empty tuh. Ada muka empty. Ada nih muka kosong dompetnya? Nggak ada. Berikan tepuk tangan. Amin. Anak Tuhan gak ditentuin dompet ke muka. Haleluya. Dan kadang kalau dompet besar muka butek juga. Dan susah bikin orang tahu aja. Amin. Amin. Buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Selanjutnya, iya, iman timbul dari apa? Hukum iman. Roma 3:27. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Tanpa iman gak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Dan hukum kerajaan gak ada lagi lain, hukumnya adalah hukum iman. Setelah kita mengasihi Tuhan, maka Dia mau agar kita selalu senantiasa beriman kepada Dia. Amin. Sebab tanpa iman gak mungkin. Iman itu tadi ya kayak begitu tadi itu. Pergumulannya sebetulnya bukan melawan masalah. Pergumulan dalam iman kita itu ngelawan diri kita sendiri itu. Kita mau berusaha untuk mengatasi dengan kekuatan kemampuan kita, atau kita tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ada dua hal. Kadang-kadang orang diberkati Tuhan juga nggak punya iman. Mungkin dia kaya, dia tajir, dia makmur, cuman dia bangga dan mengandalkan itunya. Sebetulnya hanya itulah yang mereka punya. Kalau kita udah nggak kaya, ngandalin diri sendiri, ya cuman itu aja yang kita punya. Harusnya berubah dong. Kita nggak ngandelin dengan apa yang kita punya. Kita nggak ngandelin dengan apa yang kita mampu dan bisa pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita datang ke Tuhan, tetap percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Lawan sekali-kali. Memang sih, ngeri sedep. Kadang-kadang permasalahan time limitnya di sini. Itu kita didorong-dorong, Tuhan kapan pertolongannya? Tuhan kapan pertolongannya? Jangan lihat ke situ. Ntar semakin dekat panik, muter-muter nyari jalan dulu. Tapi lihat ke atas. Aku percaya kalau kemarin Tuhan tolong, sekarang juga pasti Tuhan tolong. Dan percaya, semakin dekat jangan semakin cemas. Semakin dekat jangan semakin takut, tapi semakin dekat semakin tenang. Kenapa? Karena aku percaya kau bekerja tepat pada waktu. Amin. Haleluya. Amin. Begitu mentok selesai. Berikan tepuk tangan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu apa? Aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Ingat ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman, menghasilkan iman. Nah, iman yang sudah ada pada kita, itu kita harus memperkatakannya. Perkatakanlah firman itu menjadi firman iman bagi setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Anda harus memenuhi jiwamu dengan pembacaan firman Tuhan. Sehingga nanti pada waktu jiwamu penuh firman, pemikiranmu penuh firman, maka perkataanmu juga pasti akan mengeluarkan perkataan firman itu. Haleluya. Amin. Kalau di luar itu tahan.
Di luar itu tahan. Apalagi saudara memperkatakan sesuai dengan keadaan di dalam dunia yang memang sudah jatuh. Semakin memperkatakannya, maka semakin Anda mempercayai itu terjadi. Semakin lambat pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Kita sudah dengar firman menghasilkan iman. Setelah firman itu ada di dalam kita, maka kita harus mengucapkannya. I believe. Bahasa Inggris saja hilang. Iman itu percaya dan berkata-kata. Haleluya. Amin. Iman itu percaya dan berkata-kata. Nah, oleh sebab itu kamu harus percaya kepada firman. Apa yang kamu percayakan, itu yang kamu katakan pasti jadi. Haleluya. Amin. Selanjutnya, jadi iman itu jika tidak disertai perbuatan, apa katanya? Maka iman itu juga pada hakikatnya adalah mati. Siapa yang rindu tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa? Amin. Siapa yang sering dijebein kalau setiap ikut ibadah di sini? Dijebein apa sih? Apa itu istilah? Dijebein. Maklum orang Betawi. Diapain? Ya diledekin. Ibadah dulu. Kenapa? Hendaklah peribadahan kita di tempat ini terrefleksi dong di luar sana. Amin. Amin. Dengan cara bagaimana? Kita udah dengar, kita memperkatakan, hai dong, sesuaikan dong perkataanmu dengan perbuatan kita. Sebab apa yang ada di dalam kita, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, itulah diri kita. Amin. Sebetulnya kita semua di sini, wah, jika kita hidup dalam hukum kerajaan Allah, ini tempat bakal penuh. Kenapa? Karena lihat perubahan. Siapa pendetanya? Mantan pecandu narkoba, mantan preman, masa. Terus jika ke mana? Ke minimarket seberang, itu siapa tuh? Oh, itu Ibu Evi. Oh, Ibu Evi, kok berubah ya dia sekarang? Cia, haleluya. Amin. Terus siapa? Yang jual apa namanya? Yang jual nasi uduk siapa itu? Masih Chihuahua. Iya. Oh, itu Chihuahua yang jual nasi. Oh, kok beda ya sekarang, kalau dulu mah juteknya. Sekarang kok jadi baik ya? Halo. Amin. Itu berdampak. Amin. Itu aja. Nggak usah ikut-ikut pelayanan saya ke penjara, naik mobil, naik kereta, nyebrang perahu, ntar mulus muntah, repot banget. Di tempat kita ada aja. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Miss Vena kemarin kesaksian, begitu datang ke warung, ini market lah, biar keren dikit. Terus ditanya, apa kabar? Ya kan? Bukannya saya diberkatin gitu dong, haleluya. Buka tuh Anda harus yakin ya bahwa usaha apa yang kita kerjakan tuh pasti diberkati Tuhan. Bangsa gitu. Pasti diberkati Tuhan. Oleh sebab itu ucapkan. Begitu Miss Vena bantu, apa kabar? Semua diberkati. Akhirnya dia dengan imannya, nih mau berkati, coba ya. Yang diberkati siapa? Kamu diberkati cuma 1 bungkus. Kamu diberkati cuma harga 1 bungkus. Kamu diberkati cuma dengan harga satu bungkus. Miss Vena dia diberkati dengan makan nasi 1 bungkus dan dia mendapatkan berkat ekstra yang lain. Haleluya. Amin. Dapat air? Tanya. Mau berkat 1 bungkus atau berkat ekstra? Berkat ekstra. Caranya bagaimana? Ayo dong, ucapkan dong. Jangan ucapkan segala sesuatu yang kita takutkan, tapi kita ucapkan dengan firman dan niat. Kalau dia minta agar kita menjadi pelaku firman, pada waktu kamu percaya, firman itu akan melakukan buat kamu. Haleluya. Amin. Amin. Kalau
dia minta agar kita bukan hanya dengar, bukan cuma ngomong, dia minta kita pelaku firman dengan baik. Pada waktu Anda taat dan melakukan itu, dia yang akan membela firman-Nya. Haleluya. Amin. Ya, iman bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Iman itu selalu bekerja oleh kasih. Dan kasih Allah yang sudah dicurahkan dalam hidup kita, maka Anda nggak punya pilihan lain, maka Anda pasti akan menjadi pribadi yang senantiasa beriman dan mengandalkan Tuhan. Iman dan kasih nggak akan pernah mungkin bisa dipisahkan. Haleluya. Amin. Di mana ada kasih pasti ada iman. Di mana ada iman pasti ada kasih. Dan kedua itu sekarang sudah menjadi bagian dalam setiap hidup saudara. Selanjutnya, Ibrani 12. Keren. Pak Bu, maaf saya kan bukan pengkhotbah PowerPoint, tapi saya mau belajar juga. Pak Bambang, Pak Firly, semua dijago PowerPoint. Saya enggak, ya gagal itu. Saya pengkhotbah lapangan. Pengkhotbahnya di KKR. Ya, betul. 1, 2, 3 gas one. Tapi di sini saya mau belajar supaya paling enggak bisa ada pengajaran. Beda nih, ini khotbahnya khotbah pengajaran, bukan cuma sekedar pengkhotbah. Amin. Bilang sama sebelahnya, support dia lagi belajar. Awas loh, gue itu mau ketemu khotbah lu gak enak, awas lu jangan. Nih, dimulai dengan iman, dijalani dengan iman, diakhiri. Amin Pak Firly. Kira-kira Ibu Elizabeth diakhiri dengan iman enggak? Amin. Nah kalau dengan iman berarti dia masuk dalam sistem hukum kerajaan. Berarti dia sekarang di mana? Dia sudah bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan cuma mulai hidup, tapi harus sampai terakhir. Haleluya. Amin. Sebab Efesus 2 ayat 8, Ibrani 12 dulu. Ibrani 12, demikianlah firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, fokus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sudah tidak sulit lagi buat kita untuk senantiasa kita terfokus hanya kepada Yesus. Nggak susah lagi. Kenapa? Tadi karena kasihnya sudah ada di dalam kita. Yang kedua, lihat, dia yang memulai iman, artinya dia yang melahirkan iman itu di dalam kita. Iman itu bukan karena kita, tapi iman itu dialah yang melahirkannya di dalam setiap kehidupan kita. Ini lebih mudah nih kalau ngomong sama ibu-ibu. Amin. Yesus yang melahirkan iman di dalam setiap kehidupan kita. Dan apa yang dia sudah kerjakan, dia sanggup mampu menjaga dan memeliharanya. Dan iman saudara nggak akan pernah mungkin bisa gagal lagi. Dan dengan iman itu tuh Anda bisa mengalahkan dunia. Dengan iman itu tuh Anda bisa mengalahkan setiap permasalahan. Karena saudara harus ngerti bahwa permasalahan bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu dia berikan kepada kita imannya untuk kita bisa menghadapi dan mengatasinya. Kenapa kita akan keluar lebih daripada pemenang? Karena dia sudah menang buat kita. Amin. Dan percaya dia pasti akan menyelesaikannya. Anak-anak Tuhan yang hidup dalam hukum kerajaan Allah, Anda itu berjalan dalam karpet merah, artinya dalam dasar iman anak Allah itu. Anda dan saya di atas. Kan dulu hidup berantakan.
begitu bertobat, hidup saya dirubah dari lama menjadi baru. Apa yang lama dan baru? Yang lama saya nggak pernah punya jejakan. Sekarang sudah menjadi baru, saya punya jejakan yang kokoh. Day by day berjalan di atas dasar iman itu. Boleh bilang iman itu fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk dia bisa melayani kita. Saya boleh contohin, saya berjalan di atas karpet merah iman. Makanya udah gak banyak mamuk. Ya, doain tanggal 28 kita akan ke Bangkok dari satu keluarga. Ada reward dari Tuhan. Pak Jeki berangkat ke Bangkok satu keluarga. Saya pikir dia ke Bangkok. Mau ngapain? Jakarta udah panas. Betul? Tanya anak-anak juga ragu. Ya harus tanya dong sama komandan di rumah. Bangkok murah semuanya. Saya bilang sama dia, istri saya nggak usah lah ya. Awas nggak jadi. Karena free of charge semuanya. Sampai liburan aja Tuhan kasih. Ya kadang-kadang kita itu Tuhan. Saya bilang kenapa ke Bangkok sih, ke Hongkong kan biar kerenan dikit. Iya kan? Tapi Tuhan cuma bilang, iya dibayarin, nah. Ya dibayarin milih. Ya, jadi kami bawa satu tim kita pelayanan ke Nusa Kambangan 1 tahun tuh. Bulan ini 1 tahun nih. Kita mulai pelayanan Nusa Kambangan tuh 1 tahun secara penuh, setiap kali 1 bulan 4-5 LP. Akhirnya udah 1 tahun. Nah setahun itu teman-teman kami di sana ya sama kayak ibu-ibu di sini, omong-omong 70 tahun masih keren tapi pelayanan ke penjara 50-60 tahun dampingin kami ke sana. Jadi dapat reward. Saya mesti bawa semua omong. Kalau ke Israel mah enak. Ini yang kita mesti bawa omong-omong semua. Kain dikit, pelan-pelan jangan. Apalagi saya urus semua tiket, paspor diurusin semuanya. Satu lagi saya bilang, enggak lah, saya bawa 9 orang. Kalau orang ngetur kan dia memang motor pasti punya dong safety, save money, punya uang lebih. Ini teman pelayanan duit dari mana? Perginya ke Bangkok lagi shopping, gila duitnya dari mana? Saya cuma bilang kalau nggak ada uang saku, gue nggak mau jalan. Tapi sampai di situ kan muka saya nggak ada muka orang susah, amin, amin, amin. Duitnya dong, anak kerajaan berikan tepuk tangan buat ada muka orang susah, udah Yesus, sorry ya. Pasti kan dia jalan-jalan dia Pak Jeki Pratunam dia lah Pratunam. Tadi Pratunam itu kan shopping ya ilah. Kenapa nggak ke Vietnam aja sih, duitnya lebih kecil dari duit kita. Bangkok kan walaupun murah kan tetap di atas duit kita. Sengaja aja gua nggak beli bagasi. Naik pesawat nggak ada bagasi. Pak Jeki nggak ada bagasi, nanya lagi. Nggak pakai bagasi, hand carry 7 kilo aja. Supaya apa? Jangan banyak belanja. Tapi berkat gimana bisa nolak? Mau ikut bapak-bapak? Next, kalau bapak mesti berempat juga terus. Sama kami kan selalu berempat, kemana-mana berempat. Makanya harus berempat. Gak tahu Jojo temannya mau diajak. Pergi coba lihat, kalau Tuhan udah memberkati, cara Tuhan sangat amat luar biasa, amin. Maka dia yang menanamkan benih iman, dia sanggup menjaga iman itu dan dia sanggup mampu akan menyelesaikannya dengan sempurna. Dan hal ini menjadi apa ya? Menjadi sukacita besar buat dia. Artinya apa?
Ayah sia-sia berkorban untuk you. Dia bersuka cita, dia senang jika Anda bisa menikmati apa yang dia sudah kerjakan. Dia nggak minta apa-apa sama kita. Dia minta agar kita mengikuti dia saja dengan setia. Berapa harga yang dia bayar? Darah dan kematian. Dia kerjakan itu untuk kita. Dan begitu pilu hatinya jika itu Anda nggak dapat. Tapi kalau Anda dapatkan itu, menjadi sukacita besar dari Tuhan buat setiap kita. Amin. Selanjutnya, sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Orang benar hidup oleh kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Sorry saya lebih cepat dari ini. Next, coba. Nah, hukum tabur tuai. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim apa? Menabur dan menuai. Kita sebagai anak-anak Tuhan punya konsep menabur itu sudah menjadi bagian di dalam setiap hidup kita. Karena kita harus ngerti apapun yang kamu tabur itu pasti akan tumbuh. Haleluya. Baik kamu tabur yang benar akan tumbuh yang benar. Baik kamu tabur yang nggak benar pasti akan tumbuh yang tidak benar. Haleluya. Amin. Selama bumi ada, maka musim menabur dan menuai itu senantiasa terus berjalan. Hal kerajaan surga juga seperti itu. Seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Hal kerajaan surga yang Tuhan tabur itu adalah benih firman. Benih firman. Benih firman yang Tuhan tabur dalam hidup kita. Saudara gak perlu jaga, saudara gak perlu tungguin. Diamin aja, entar pasti bertumbuh. Haleluya. Amin. Maka sampai hari ini saya harus punya peribadahan secara pribadi. Tujuannya apa? Agar benih firman Tuhan itu terus masuk di dalam kehidupan saya. Roh saya baru begitu saya bertobat, terima Yesus 29 tahun yang lalu. Tapi konsep pola pikir nih yang sudah berurat akar, konsep yang sudah jatuh, itu nggak secara otomatis. Nah, untuk bisa diselaraskan nggak ada lagi lain. Kita harus menabur benih firman itu kepada kita, bukan kepada roh kita, tapi kepada jiwa kita. Kenapa? Karena jelas suratnya tertulis. Kita bisa baca, kita bisa ngerti. Ini nih yang luar biasa. Dulu firman boro-boro ngerti, punya niat baca aja nggak mau. Tapi sekarang gak boleh kehilangan satu hari pun untuk tidak membaca firman. Karena saya tahu apa yang saya tabur itu pasti saya tuai. Buat teman-teman muda, tolong ya, jangan kebanyakan skip tentang pornografi. Dan lihat ntar akhirnya kelihatan hal seperti itu. Bukan anak-anak muda juga, orang tua juga. Amin. Selanjutnya ini nih, Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, apa katanya? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, apa katanya? Ia pasti akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Amin. Hukum tabur tuai itu nggak akan pernah mungkin. Sekarang nggak ada lagi lain. Anda harus tabur benih firman, maka lihat kasih Allah akan semakin bertumbuh, imanmu akan semakin solid, dan Anda akan bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Satu hal lagi, bilang lagi sama sebelahnya, jangan pelit. Ya, pelit itu spirit. Pelit itu spirit, ketakutan. Tapi begitu Anda berani melepas, dan jangan khawatir, hukum tabur tuai
pasti terjadi di dalam setiap kehidupan setiap saudara. Jika Anda bergereja, bawa persembahanmu ke gereja. Jika Anda bergereja, bawa persepuluhanmu ke gereja. Karena orang benar harus digembalakan. Kami di sini hanya suplemen sebagai kelompok sel di rumah kita. Kan kita nggak punya ruang tamu pribadi, kita punya ruang tamu yang begini gedenya. Amin. Sehingga kita bisa pakai sepertinya kelompok sel. Tapi saya anjurkan terus Anda harus punya gereja lokal agar Anda digembalakan. Haleluya. Amin. Sehingga kemarin kayak Pak Gembala Pak Verli waktu ada kedukaan, beliau juga hadir memberikan penghiburan, mengurus segala sesuatunya. Anda digembalakan. Amin. Amin. Oleh sebab itu kami tidak menerima persepuluhan, ya persembahan sukarela. Cuman bilang Mas Subhan mentang-mentang sukarela, jangan medit. Amin. Kalau kita kan nggak boleh. Kalau lihat persembahan, misalnya lapor persembahan, masa kita ngomong ya segini, kan enggak. Saya tetap memberkati. Tuhan, terima kasih untuk pemberian yang diberikan oleh jemaat dan umat Tuhan. Tuhan lipat gandakan dari apa yang mereka beri. Ajar mereka punya hati yang memberi. Ajar mereka punya hati untuk menabur. Karena apa yang mereka beri, mereka pasti akan menuainya. Haleluya. Amin. Bilang masuk lagi yang kita nabur. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sistem hukum kerajaan yang pertama adalah hukum kasih. Yang kedua adalah hukum iman. Yang ketiga adalah hukum tabur tuai. Bilang sebelahnya itu gue banget. Berikan kemuliaan. Oke, kita berdoa. Sebentar, masih ada 10:30. Pak Bu, ada yang mau bertanya tentang ketiga topik ini, tentang kasih, iman, tabur tuai. Adakah Bapak Ibu kurang jelas? Mungkin ada yang mau bertanya. 2 orang aja, karena masih ada 10 menit. 2 orang yang mau bertanya boleh. Gak apa-apa, gak dimarahin. Nanya. Ada yang mau tanya? Ada? Di mana nanya Pak? Ngerti juga enggak? Jangan gitu. Ya boleh, Bapak Ibu harus juga bertanya. Ya nanti kita biasain khotbah tuh. Ya 10 menit terakhir memberikan kesempatan. Bapak Ibu ada yang mau nanya tentang firman, tentang hukum ini, nanya. Nggak ada? Atau apa aja deh, mau nanya apa? Nggak ada? Oh, pinter-pinter semua. Berikan tepuk tangan. Kita kan family, jadi apa yang saudara nanya itu bukan berarti Anda nggak pandai. Ya. Kadang-kadang apa yang kita tanya itu mewakili yang nggak berani nanya, gitu. Amin. Dan seandainya juga ada sepertinya yang kelihatan nggak pandai, jangan takut, Anda tetap saudara kita. Amin. Bahkan persahabatan kita tuh melebihi daripada saudara kandung sekalipun. Saya setiap Rabu di sini pasti ketemu saudara.